Kebangkitan Pendekar Amnesia Bab 4. Jangan lupa like dan subscribe. Bab keempat. Setengah jam kemudian, Laura datang menjemput Jimmy. Dia punya acara kumpul-kumpul malam ini dan ingin pria itu ikut bersamanya. Kamu nggak takut ditertawakan orang-orang dengan mengajakku ke acaramu? Tanya Jimmy dengan nada penasaran di mobil. Tatapan Laura tertuju pada jalan raya saat dia menjawab dengan dingin. Apa yang perlu ditakutkan? Kalau hal ini tersebar, toh aku juga akan ditertawakan. Ketimbang begitu, lebih baik aku santai saja. Bukannya kamu yang bersikeras ingin menikah denganku? Sindir Jimmy sambil menoleh menatap Laura. Aku hanya terpaksa. Anggap saja kita adalah orang asing yang kebetulan punya akta nikah. Jujur saja, alasanku mengajakmu keluar sekarang adalah untuk menyadarkanmu kalau kita dari dunia yang berbeda. Supaya kamu nggak menghayal macam-macam. Balas Laura, bahkan tanpa melirik Jimmy sedikit pun. Jimmy terdiam. Lalu sesaat kemudian berkata, kalau begitu, harusnya aku turun mobil sekarang. Laura mendengus dan menyindir. Kalau acara kecil begini saja sudah membuatmu gentar, kedepannya kamu nggak usah keluar dan ketemu siapapun lagi. Jimmy tertegun. Benar juga. Berpikir demikian. Jimmy pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Tak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah klub mewah. Saat Jimmy dan Laura memasuki ruang VIP, dua pasang pria dan wanita sudah duduk di dalam. Orang-orang itu berusia sepantaran dengan mereka. Laura, ayo duduk di sini. Rafael Kusuma segera menyapa Laura dengan semangat dan mempersilakan dia duduk di sebelahnya. Tiga orang lainnya juga menyapa Laura dengan akrab. Pada saat yang sama, mereka mengabaikan Jimmy seolah dia tidak berada di sana. Laura tidak duduk di sebelah Rafael. Dia memilih untuk duduk bersama sahabatnya, Melissa Riardi. Kilat kecewa melintas di mata Rafael. Kemudian, Laura mulai memperkenalkan orang-orang ini pada Jimmy. Jimmy hanya mengangguk pada mereka. Tidak banyak bicara. Rafael menatap Laura dengan penuh arti sambil berucap, Laura, aku tahu suasana hatimu lagi buruk, makanya aku khusus membawakan 2 botol Music Me kualitas terbaik dari rumah. Jangan sedih lagi. Kakekmu hanya linglung sesaat. Tenang saja. Apapun yang terjadi, aku akan selalu menemanimu. Ada aku yang bisa menemani istriku. Kamu nggak perlu repot-repot. Ujar Jimmy, segera menegaskan posisinya. Meskipun hubungan mereka hanyalah pasangan hitam di atas kertas, Laura tetaplah istrinya. Pria mana yang bisa terima melihat orang lain merayu sang istri tepat di depan matanya? Siapa yang kamu sebut istri? Laura mendelik tajam pada Jimmy dan berkata, tolong sadar diri. Jangan melampaui batas. Kamu kira kamu layak untuk Laura? Aku akan segera tunjukkan apa yang dimaksud dengan perbedaan kelas. Ejek Rafael sambil menunjuk anggur merah di meja. Kamu tahu itu anggur apa? Jimmy mengambil anggur itu dan mengamatinya sebentar. Botolnya penuh dengan huruf-huruf asing. Detik itu, seolah ada beberapa ingatan yang terlintas di benaknya. Namun, sekeras apapun dia memeras otak, dia tidak bisa mengingat nama anggur itu. Aku nggak tahu, sahut Jimmy sambil menggeleng tanpa dah. Ini anggur Music Me, ucap Melissa sambil terkikik. Harga sebotolnya lebih dari 400 juta. Setara gajimu selama 6 atau 7 tahun. Kamu mengerti sekarang. Rafael melirik Jimmy dengan sinis, lalu bertepuk tangan dan berucap, Laura sudah di sini, anggur ini juga sudah cukup lama dibuka. Ayo, kita minum. Usai berkata begitu, Rafael mulai menuangkan anggur untuk semua orang. Yang mengejutkan Jimmy, Rafael juga menuangkan anggur untuknya. Mengikuti aba-aba, Rafael, sekelompok orang itu mengangkat gelas dan menyesap anggur mereka. Sesuai harapan, rasa Music Me kualitas terbaik benar-benar nikmat. Rasa awalnya agak sepat, tapi perlahan melembut. Setelah diminum, rasa dan aromanya tertinggal lama. Kurasa Music Me ini bahkan lebih nikmat dari Lafite 1982. Beberapa orang itu mendesah dramatis dan wajah mereka tampak larut dalam kenikmatan. Melihat ekspresi mereka, Jimmy tidak bisa menahan diri untuk mengerucutkan bibir. Minum ya minum saja. Apa perlu berlebihan seperti itu? Setelah diam-diam mencemooh, Jimmy menyesap sedikit anggur merahnya. Tepat ketika cairan itu menyentuh lidahnya, Jimmy tiba-tiba mengernyit. Anggur ini tidak sespesial yang mereka katakan. Gimana? Kamu pasti belum pernah mencicipi anggur senikmat ini, kan? Tanya Rafael sambil menyeringai pada Jimmy. Aura superioritas terpancar jelas darinya. Jimmy mengatupkan bibirnya kembali, lalu berujar dengan alis berkerut. Sepertinya anggur ini palsu deh.
Ingatan yang berkelebat sekilas di benaknya memberitahu ada yang salah pada rasa anggur itu. Anggur palsu. Mendengar ucapan Jimmy, semua orang awalnya tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Memangnya kamu pernah minum music nih? Tahu dari mana itu palsu? Bilang saja belum pernah minum. Jangan hina anggur mahal Rafael. Iya, betul. Enggak aneh kalau satpam sepertimu enggak tahu music nih. Kamu enggak perlu malu mengakuinya. Seseorang yang boleh jeti belum pernah minum anggur merah seharga lebih dari 200.000 berani mengatakan bahwa music nih kualitas terbaik ini palsu. Palsu atau bukan, tidakkah mereka akan tahu perbedaannya? Beginilah orang dari kalangan bawah. Rafael menggeleng sambil tersenyum. Lalu menyindir sinis. Bagi orang-orang kalangan bawah yang hanya pernah minum anggur oplosan, rasa music nih kualitas terbaik pasti nggak ada bedanya dengan anggur palsu. Itulah yang disebut perbedaan kelas sosial. Mendengar ucapan Rafael, teman-temannya pun kompak mengangguk setuju. Laura melirik Jimmy dan menimpali. Sekarang kamu tahu kita bukan dari dunia yang sama. Kan? Ini memang anggur palsu. Cibir Jimmy. Melihat Jimmy masih keras kepala, mata Laura langsung berkilat jijik. Sudah bodoh, tetapi masih sok tahu. Pasti karena rasanya agak sepat. Makanya kamu bilang ini anggur palsu. Kan? Rafael menyesap anggurnya dengan gaya elegan, lalu berkata dengan ekspresi mengejek pada Jimmy. Itu namanya tanin. Tahu, rasa itulah yang membuktikan anggur ini bukan oplosan. Rafael, ngapain repot-repot? Menjelaskan hal ini sama saja buang-buang air liur. Ujar Laura sambil menggeleng pelan. Iya juga, sahut Rafael sambil mengangguk setuju. Kemudian, dia menggelengkan kepala dan terbahak. Orang udik pada akhirnya tetaplah orang udik, sekalipun pindah ke istana. Selamanya tetap orang udik, Jimmy membalas dengan kesal. Biarpun orang udik, bukankah aku akhirnya menikahi seorang putri? Apalagi, putri inilah yang memintaku menikahinya. Kalau kamu hebat, kenapa kamu nggak bisa mendapatkannya? Sialan. Apa Jimmy sedang berkata bahwa dirinya tidak cukup layak untuk Laura? Begitu mendengar kata-kata Jimmy, senyum Rafael langsung surut. Tolong sadar diri. Rafael menatap Jimmy dengan sorot angkuh dan berkata, kalau bukan karena Laura, orang sepertimu bahkan enggak berhak bicara denganku. Menghancurkanmu akan lebih mudah daripada membunuh seekor semut. Kita lihat saja nanti, siapa yang akan menghancurkan siapa? Sahut Jimmy sambil memelototi Rafael. Apa yang perlu ditakutkan? Jimmy mungkin tidak bisa mengalahkan Yasmin, tetapi sudah pasti bisa menangani Rafael. Bahkan jika terjadi sesuatu, ada Yasmin yang masih berutang budi padanya. Tepat ketika Rafael hendak mengonfrontasi Jimmy, Laura buru-buru menghentikannya sambil membujuk. Rafael, jangan rendahkan dirimu ke levelnya. Iya, ya, meladeninya hanya akan mencemari martabatmu. Timpa Melissa. Dua orang lainnya juga mengangguk setuju. Setelah dibujuk beberapa orang itu, Rafael akhirnya menahan diri. Laura mendelik tajam pada Jimmy. Kemudian, dia menatap Rafael lagi dan bertanya dengan hati-hati. Rafael, sebelumnya kamu pernah bilang kalau ayahmu punya koneksi dengan Pak Broto. Apa itu benar? Rafael mengangguk, lalu menjawab dengan bangga. Tentu saja. Mendengar itu, mata Melissa dan dua orang lainnya langsung bersinar cerah. Rafael, ternyata ayahmu akrab dengan Pak Broto. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kamu terlalu rendah hati. Rafael, kelak kalau aku punya masalah, kamu harus membantuku ya. Orang-orang itu mulai menjilat Rafael sambil tidak lupa mengejek Jimmy. Pak Broto yang disebut-sebut adalah Broto Bahrani. Meski tidak menonjolkan diri, dia adalah tokoh terkemuka di Bataram. Bahkan 3 keluarga besar di Bataram pun menghormatinya. Siapapun yang menyinggung Broto tidak akan pernah berakhir baik. Konon, Broto sebenarnya adalah pendatang. Dia adalah mantan bos mafia kota lain yang pindah ke Bataram untuk meninggalkan kehidupan penuh kekerasan di masa lalu. Dasar para penjilat, cibir Jimmy sambil menatap mereka dengan tatapan meremehkan. Mereka bisa menghinanya, tetapi dia juga bisa balik menghina mereka. Melissa mendengus dan berujar, kalau kamu punya setengah saja kemampuan Rafael, aku juga akan menjilatmu. Dua orang lainnya ikut mengangguk. Seolah menjilat Rafael adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Jangan pedulikan dia. Dia hanya cari perhatian. Ucap Laura sambil menggeleng pada yang lain. Kemudian, dia menatap Rafael lagi dan berkata, apa kamu bisa meminta ayahmu mengaturkan pertemuan dengan Felix untukku?
Aku ingin minta maaf secara pribadi padanya.